Bukan Sigma namanya kalau nggak terus-terusan mengimpress para calon usernya. Dan kali ini ST Media pengen sharing sedikit aja pengalaman pakai Sigma 1740 Art Lens. Yes, ini lensa zoom. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito, dan ya di video kali ini kayak gue bilang di awal tadi, gua pengen ngebahas sedikit aja soal lensa Sigma. Dibandingkan kalian bosen gitu kan, Bang bahas Viltrox mulu, lensa lain apa? Ini dia Sigma, datang lensa zoom, biar nggak tanggung-tanggung yang art lensnya sekalian. Dan lensa Sigma art lens 17-40 mm dengan bukaan di f1.8 ini opsinya buat kamera APS-C gitu ya, buat mounting Fujifilm, buat mounting Sony yang lagi kita pakai sekarang, buat Lumix, dan juga Canon itu ada. Ya baik lagi, Canon ada buat Sigma karena dia Jepang, dan juga karena ini opsinya buat APS-C. Dan gue bisa kasih tahu di awal, ini lensa bagus. Harganya juga kalau gue bilang mahal banget, tidak juga gitu ya. Kalau misalkan kalian nanti nyimak juga dari kualitas yang dikasih sama lensa ini. Tapi kalau kalian mau ngeliat by angka aja, memang harganya lumayan mahal. Yang dimana harganya ini di 16.500.000-an. Tapi ya baik lagi, menurut gua apa yang dikasih sama lensa Sigma 1 ini, baik kualitas gambar dan juga kualitas fisik dari lensanya, menurut gua worth it. Tapi ya mari kita cari tahu aja sama-sama. Silahkan nikmati aja videonya. Tapi sebelum mulai videonya, gue pengen shout out dulu ke Aneka Warna karena udah mau minjemin lensa yang satu ini ke kita cukup lama. Semoga aja mereka lupa kalau lensanya masih ada di kita. Sama gue pengen juga kalau kalian pengen belajar fotografi, videografi secara instan cepet, gak mau kebanyakan teori, silahkan cek aja di Bosan di Kelas, karena di situ ada mentor-mentor baik foto, baik video, yang dimana di Bosan di Kelas tersebut ada mentor-mentor yang bakal ngajarin kalian seputar fotografi dan videografi juga. Salah satu mentornya ada gua, di situ gua ngajarin buat pakai kamera Fujifilm untuk dipakai ngonten. Memang kita tahu kamera Fujifilm bisa instan, tapi nggak bakal instan kalau kalian tidak setting kameranya. Langsung aja cek di bosandiklas.id. Oke, pertama kita masuk ke kualitas fisik lensanya. Memuaskan banget, dan tidak heran ini lensa Sigma dan ini jajaran premiumnya mereka. Pertama yang gua suka adalah dia internal zoom. Bisa kalian lihat ketika gua mainin zoom ringnya, lensanya tidak jadi panjang. Memang untuk focal length yang dicakup sama lensa ini tidak gimana-gimana, biasa aja sebenarnya, tapi lu bisa lihat ukuran dari lensa ini itu compact, dan ketika kita pasangin di Sony A6700, looks-nya masih oke juga. Dan yang gua rasain feeling ketika untuk gua mainin ring zoomnya dan juga untuk gua mainin ring fokusnya, ini berasa smooth, nggak berat ketika diputar. Kemudian kita lanjut ke bobot lensanya. Untuk sebuah lensa zoom, bisa gua bilang ini cukup ringan. Beratnya ini di sekitar di 535 gram kalau tidak salah. Tolong koreksi aja Wowo. Dan ketika gua pasangin di Sony A6700 seperti ini, yang kalian udah bisa lihat secara handling dan untuk penggunaan dipakai mobilitas dari yang udah gua rasain, ini masih bener-bener nyaman gitu ya. Beratnya tuh nggak timpang ke depan. Ya memang ada sedikit berat, you don't say gitu ya, lensanya panjang begini, tapi ketika dipakai secara handling ini nyaman banget. Dan untuk fitur lensanya seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada dua custom button yang bisa kalian setting aja penggunaannya. Ada switch autofocus manual fokus, ada switch declickable aperture, yang dimana kalau di mode clickinya ini berasa tactile-nya premium banget. Biar gua praktekin di sini ya. Oh, ngeredam gitu loh, nggak keratak-keratak gitu nggak. Nah kalau di posisi smooth-nya dia juga smooth. Kemudian lanjut lagi, di sini ada switch untuk lock aperture biar kalian tidak sengaja masuk ke mode auto, atau kalian misalkan mau tetap di mode auto biar nggak kegeser-geser. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah lensa ini udah weather seal. Nah kemudian untuk ring yang dipakai di lensa ini, kalau kalian misalnya mau pakein ND atau pakein filter UV segala macamnya, ini ukurannya di 67 mm, cukup common. Kita ada banyak juga untuk pilihan-pilihan lensa yang pakai ring 67. Jadi ya, it's nice. Dan itu soal fisiknya, memang kalau kita ngeliat fisiknya lensa ini kelihatan premium, tidak heran juga ini art lensnya Sigma. Kalau nggak premium, pukul aja udah gitu ya. Tapi ini premium, nice banget. Tapi ya, gimana soal kualitas gambarnya? Apakah seperfect kayak bodinya juga? Ikut kita simak. Buat kualitas gambarnya, baik foto dan juga video, ini cakep banget. Secara keseluruhan, kualitas gambarnya ini bagus. Gua suka sama hasil-hasil gambarnya. Dan dari yang udah gua rasain, untuk kualitas gambarnya ini juga bisa tajam di bukaan terbesarnya. Dan satu hal yang belum gua tekenin lagi ke kalian, lensa zoom ini punya bukaan
bukaan di f1.8. Yes, dan ini konstan. Artinya apa? Ketika kalian pakai di focal length yang paling wide-nya di 17 mm, kalian pakai di focal length yang paling teleknya di 40 mm, itu bukaannya tetap di f1.8. Kalau kalian biasa pakai lensa zoom, mungkin kalau kalian lagi mainin zoomnya itu aperturnya berubah, jadi gelap gambarnya. Nah, di sini enggak. Dan menurut gua dengan aperturnya yang bisa konstan ketika gua mainin zoomnya itu jadi surga banget. Ketika gua lagi pakai keluar, gua ibaratin tuh kayak bawa banyak lensa fix yang mencakup dari focal length yang dikasih sama lensa zoom ini, dan jadinya gue cuma bawa satu lensa aja. Gue nggak perlu bawa banyak-banyak gitu ya. Pakai satu aja udah cukup, tinggal mainin zoomnya aja menyesuaikan keperluan gue. Mau pakai ngambil wide, mau pakai buat talking head, gue tinggal puter aja ke 24 atau 28. Gue butuh close up untuk produk, gue bisa pakai di 40 mm-nya. Dan semuanya bisa di f1.8 karena tadi dia konstan. Dan untuk pengalaman seperti ini juga sebelumnya itu udah pernah gue rasain dengan Sigma juga di lensa 28-70 contemporary lensnya untuk Sony full frame. Waktu itu kita pasangin di Sony A74 yang dimana gue bisa ngambil gambarnya secara zoom in, zoom out, menyesuaikan komposisinya semau gue sembari nge-roll videonya. Nah, kalau dulu di A74 gue bisa melakukan hal tersebut, sekarang udah bisa di A6700 yang dipunya di ST Media. Tapi gue bakal lebih seneng kalau dipinjeminnya buat mounting Fujifilm sih. Dan dengan lensanya punya bukaan rana yang besar di f1.8 di semua focal length-nya, otomatis lensa ini bisa kalian pakai di kondisi minim cahaya. Oke, lanjut. Untuk kualitas gambar memang oke, tapi gimana soal perihal autofokusnya? Apakah gue mengalami isu atau enggak? Tidak, untuk autofocus dari lensa Sigma 1740 mm ini lancar jaya di body A6700 yang kita pakai. Dan performa autofocus yang baik ini berlaku di semua focal length-nya. Mau kalian pakai continue untuk video, atau misalnya kalian mau pakai single fokus untuk foto, atau kalian mau pakai buat burst foto, semuanya lancar. Dan baik lagi, tidak heran, Sigma Art Lens kalau jelek refund. Dan bahkan ya kalau gua mention sedikit, kalau kita ngomongin performa autofokusnya, nggak usah inilah lensa yang masih baru. Kita punya lensa Sigma 16 mm dengan bukanya itu di f1.4, itu yang contemporary. Udah lama banget lensanya dan looks-nya juga udah buluk, tapi ketika dipakai buat sekarang-sekarang masih bisa gitu loh. Untuk autofokusnya jalan, gambarnya masih cakep. Lah terus bang, kenapa sekarang nggak dipakai bang? Karena kita sukanya gear-gear yang compact, jadinya lensanya kita gantikan dengan Viltrox gitu ya, Viltrox F. Tapi di sini gue punya satu kelebihan yang jadi personal favorit gue dari lensa Sigma yang satu ini, yaitu apa? Minimum focus distance-nya bisa cukup dekat, itu di sekitar 28 cm. Dan untuk jarak minimum focus distance-nya ini berlaku di semua focal length-nya juga gitu ya, dari 17 sampai 40 mm-nya. Kalau di gue pribadi ini kepake banget gue untuk B-roll produk. Gua tidak perlu gonta-ganti lensa lagi karena biasanya kita di sini pakai lensa Viltrox dan itu lensa fix semua. Kalau gua pengen gonta-ganti focal length, gonta-ganti komposisi segala macam, itu harus gonta-ganti lensa. Di sini nggak usah. Gua tinggal puter-puter aja. Yang jadinya semuanya bisa dilibas cuma pakai satu lensa ini aja. Dan buat bokehnya juga masih dapat karena semua bukanya itu bisa di f1.8 di terbesarnya. Kalau buat syuting produk aja enak, apalagi kalau kalian mau pakai lensa ini buat foto-fotoin model gitu ya, potret-potret model, bisa banget. Dan asli dah, bener-bener PW pakai lensa yang satu ini. Lanjut lagi kita bahas soal flare dan juga ghostingnya. Untuk flare dan ghosting ini masih ada, tapi tidak mengganggu menurut gua. Untuk flare-nya ini lumayan bagus, yang dimana lensanya ini masih bisa ngejaga kontras dan ketajaman gambar dengan baik. Untuk ghosting cuma berbentuk bulat kecil aja gitu ya, dan ini berlaku di semua focal length-nya. Ketika gue pakai di 17 sampai ke 40 mm-nya itu karakternya sama. Jadi gue bisa bilang untuk coating lensa Sigma yang satu ini benar-benar cakep. Ya so far memang lensa yang satu ini terdengar bagus banget, tapi tetap bukan berarti lensa ini tidak punya kekurangan. Tetap punya kekurangan, ikuti disimak. Nah, kekurangan dari lensa ini berkaitan dengan vignette dan juga distorsinya. Untuk distorsinya di 17 mm ini sangat-sangat ternoticeable, dia berbentuk cembung. Sementara kalau kalian pakai di 40 mm seperti yang kalian bisa lihat, dia distorsinya ini cekung dan cukup berasa juga. Dan dari pengalaman gua yang paling minim itu kalau kalian pakai focal length di tengah-tengahnya dipakai di 23 atau sampai ke 28 mm-nya gitu ya, itu
masih lumayan lurus meskipun di ujung-ujungnya agak melengkung sedikit, tapi nggak separah kalau ketika kalian pakai di wide-nya atau dipakai di yang paling telenya. Dan seperti yang kalian bisa lihat juga untuk vignetting ini masih ada kalau misalnya kalian ambil di bidang putih di bukaan terbesarnya di f1.8 ini berlaku di semua vokalengnya. Tapi ketika kalian tutup bukaannya di f2.8 itu perlahan-lahan hilang. Klasik lah. Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang bermasalah sama kekurangannya tadi dan bisa jadi deal breaker juga nggak jadi beli lensanya karena kekurangan tadi. Tapi ya kalau dari gua sebenarnya bisa diobatin sedikit kalau misalnya body Sony yang kalian punya itu punya auto correction buat ngilangin distorsi dan juga vignetting. Seingat gua ada karena di 6700 itu ada gitu loh ya. Tapi mungkin nggak semua di kamera Sony APS-C itu punya fiturnya. Dan kalau kalian nanya, "Bang, apakah lu bermasalah sama kekurangannya tersebut?" Tergantung kondisi gitu ya. Mungkin kalau gua lagi foto-foto madep ke langit, kayak contohnya di sini ada foto si Wowo lagi main ayunan, gua fotoin itu vignetnya masih berasa di ujung-ujungnya. Cukup mengganggu jujur aja, itu harus ada post processing lagi di Lightroom. Atau kalau misalnya soal distorsinya baik cekung baik cembungnya ini mungkin bakal mengganggu kalau gua lagi setup begini, contohnya di belakangnya ada kayak garis atau pattern lurus begitu, itu pastinya bakal ngelengkung dia, ngebentuk nyekung atau cembung tergantung vokaling yang gua pakai. Ya mungkin di kondisi seperti itu bakal mengganggu. Tapi kalau misalnya dipakai kayak kita lagi syuting kreatur, jalan-jalan segala macem, pakai moving aja nggak kenotis lah, nggak bakal merhatiin juga. Nah kalau kita ngomongin chromatic aberration-nya di sini cukup disayangkan karena untuk di vokaling 40 mm-nya untuk chromatic aberration-nya ini masih berasa di bagian-bagian yang kontras. Contohnya di sini gua ngambil foto hadap ke dial film simulasinya di XM5, kalian bisa lihat di situ kromatiknya ketara banget, nggak harus di pixel piping banget, itu udah kelihatan jelas. Dan seperti biasa juga makin hilang kalau kalian tutup bukanya, dan di sini case-nya di 5.6 baru benar-benar hilang. Tapi kabar baiknya kalau kita pakai di vokaling 17 mm-nya di bukaan terbesarnya itu dia hampir tidak ternotis sekali untuk chromatic aberration-nya. Dan satu kekurangan terakhir yang menurut gua sih nggak begitu masalah, tapi mungkin buat kalian pencinta bokeh ini bakal jadi masalah, yaitu perihal bentuk bokehnya. Ketika ada lampu di belakang itu bentuknya nggak bulat sempurna, tapi dia kayak cat eye gitu ya, gepeng kayak lemon. Ya baik lagi, mungkin beberapa dari kalian ada yang bermasalah sama bokehnya ini, worth to mention juga. Secara keseluruhan apa yang dikasih sama lensa Sigma 17-40mm art lens ini cukup memuaskan menurut gua. Ya meskipun tidak menutup harganya cukup lumayan juga kalau buat di Indonesia gitu ya, dan juga untuk kekurangannya tetap masih ada. Tapi baik lagi kalau kita ngelihat bagus-bagusnya dari lensa ini itu lebih banyak dibandingin kekurangannya. Yang pertama, dia lensa zoom, ukurannya compact, ringan, kelihatan premium, fiturnya lengkap, dan juga zoomnya di sini internal, jadi tidak bikin panjang lensa kalian. Dan tidak lupa yang penting juga untuk bukaan pada lensanya di sini di f1.8 besar, belum lagi konstan di semua vokalnya itu bisa pakai di f1.8, kurang apa lagi coba gitu ya. Dan kayak yang tadi gue bilang di awal juga, dengan satu lensa ini aja ibaratin kalian bawa beberapa opsi vokaling di lensa fix di bukan f1.8, ribet bawanya. Ini dengan satu lensa aja cukup ya kalau mau mikir bagusnya aja kayak gitu. Tapi baik lagi untuk keputusannya mau sikat, mau enggak, bagus enggaknya, worth it enggaknya, kalian yang nentuin lagi, silakan komentar aja. Kalau kalian keracunan sama gear yang satu ini lensanya, silakan cek tag link produk yang ada di video ini. Mungkin itu aja. Gua Skavito, di belakang kamera ada Wowo. Jangan lupa buat kerja. Semoga videonya beruntung. Apa sih? Semoga videonya bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat kalian. Di depan kamera ada gua, di belakang kamera ada Wowo. Jangan lupa buat berkarya. Kebiasaan ending. Udah.